Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Ya, tema kita kali ini adalah waspadalah orang ini berbahaya untukmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Gemini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini, wow. Gemini, wow. Di sini sudah ada beberapa kartu ya. Wow, lumayan juga ya. Kita lihat di sini apa yang sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, banyak sekali orang-orang yang berbahaya untukmu. Kita lihat di kartu pertama di sini ada Six of Wands ya, orang yang angkuh. Ya, maunya dia aja yang disanjung ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa sekarang kamu ada di kehidupan toksik, kamu sekarang ada di kehidupan yang serasa ada sahabat atau orang-orang di sekeliling kamu, entah keluarga juga yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, ataupun mungkin pasanganmu yang sombong ya, itu berbahaya untukmu. Itu bukan tempatmu ya. Jadi di sini saya disclaimer, saya bukan memberikan atau menebarkan kebencian, no. Jadi seperti gitu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, tempatmu bukan di situ. Karena apa? Orang-orang yang terkoneksi harus orang-orang itu yang sesuai dengan hatimu. Dimana kamu tahu bahwa orang itu baik, ya. Kamu sudah tahu bahwa orang itu jahat, berarti ya secara tidak langsung hatimu memberikan sinyal bahwa kamu jangan dekat-dekat orang itu. Kenapa? Seolah-olah nanti kamu bisa menjadi toksik sama seperti mereka dan akan membahayakan dirimu sendiri atau membahayakan orang lain, di mana kamu akan merasa bahwa kamu harus seperti dia, jadi kamu itu kayak macam arogan, terus juga malah mungkin kamu tidak mau kalah gitu ya, bersaing, kompetisi, bahkan mungkin kompetisi yang tidak sehat, atau bahkan ya sikut menyikut ya. Ini bahaya. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang yang sombong, yang angkuh, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling bisa. Kalau mereka ada di situ di sekeliling kamu, ya sudah, biarkan aja mereka yang paling benar, paling bisa, paling ini. Nggak usah kamu dekat-dekat dia ya. Karena apa? Mentalmu seolah-olah kamu tuh kecil, seolah-olah kamu tuh nggak bisa apa-apa, seolah kamu, mereka tuh secara mental ya, menyerang secara mental, dimana akhirnya kamu yang menyakiti dirimu sendiri, bukan karena mereka hanya bisa memberikan sugesti-sugesti, dan kamulah sendiri yang menghancurkan dirimu sendiri ya. Di sini saya cuma bilang untuk bisa entah kamu mau bersama mereka, terserah ya. Tetapi di sini saya cuma bilang untuk melindungi dirimu dari tekanan orang-orang toksik. Ya, entah kamu mau berpisah ke, entah kamu masih tetap bersamanya ke, entah kamu mau bagaimana, ya terserah, itu urusan kamu. Cuman saya bilang di sini untuk perlindungan dirimu. Ya, bukan saya menebar kebencian untuk kamu benci sama orang, enggak. Kita nggak boleh membenci orang. Ya, kamu membenci orang sama seperti kamu membenci dirimu. Ya, kamu menghargai dirimu, kamu akan menghargai orang lain, di mana kamu itu tidak akan bisa untuk disakiti, di mana kamu akan mencari tempat perlindungan untuk dirimu, di mana kamu melindungi dirimu dan kamu pun melindungi orang-orang itu supaya tidak berbuat jahat kepada dirimu, dan juga ya mereka tidak akan kamu buat jahat kepada mereka gitu ya.
Jadi sayangi dirimu. Kita lihat di kartu kedua ada Eight of Pentacles. Ya, orang yang saya lihat di sini ya, dia diam-diam baik padahal sebenarnya serakah. Nah, ini ada orang-orang yang serakah, mau mengambil sesuatu yang kamu punya, entah apapun ya, seolah-olah miliknya. Ini ada yang mau pinjam-pinjam, entah pinjam duit nggak dibayar ya, atau pinjam baju nggak dikembalikan, nanti kamu yang harus sana sini untuk minta ya. Terus pinjam barang-barang ya, entah apapun ya, ini orang tukang pinjam serasa milik. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu supaya kamu jangan makan hati, ujung-ujungnya rusak, ujung-ujungnya barang hilang ya. Nggak usah dekat-dekat mereka, seolah-olah itu mereka merasa miliknya dan tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan, bahkan menjaga barang gitu. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang serakah ya, merasa kurang terus, ataupun ya itu yang tadi, dia ingin memiliki sesuatu yang kamu punya, serasa milik ya. Akhirnya kamu yang stres sendiri, nagih, kamu stres sendiri, yang mencari dirinya, dia hilang-hilang terus ya. Oke, jadi orang-orang serakah ini ya, orang-orang tidak bersyukur, kamu keluar dari ketoksikan itu. Di sini ada Eight of Cups. Orang yang meninggalkanmu ya, tidak menghargai akan perjuanganmu. Kalau kamu baru berjuang bersama dia dan dia berjuang bersamamu, itu tempatmu. Ini dalam hal apapun, entah dalam usaha, entah dalam percintaan, hubungan, atau dalam apapun yang kamu inginkan ya, dan dia inginkan gitu. Karena suatu hubungan ini kan harus seimbang ya, harus bisa saling menopang juga gitu ya. Bukan hanya satu memberi, satu menerima, atau satu pergi kalau nggak ada duitnya, satu atau nggak ada keuntungan jadi dia pergi ya. Jadi carilah orang-orang yang mau berjuang bersamamu, bukan kamu yang mereka perjuangkan dirimu dan kamu santai-santai baik, no, tapi berjuanglah bersama ya. Ya maaf ya berisik ya, anak saya lagi rewel ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Eight of Cups yang tadi yang saya bilang, kalau dia pergi meninggalkanmu berarti dia bukan jodoh juga untukmu. Karena orang yang jodoh dia akan berjuang sampai akhir. Ini jodoh entah pasangan, entah dengan sahabat, dengan apapun ya. Karena kita bersama nih jodoh. Bukan berarti jodoh itu langsung nikah, enggak. Tetapi kita jodoh-jodohan ini kan artinya yang cocok. Selama kamu masih cocok sama dia, itu jodoh ya. Jangan sampai nanti kamu sudah tidak cocok baru menyesal ya. Karena ya kalau kita tidak cocok kan berarti ada sesuatu yang tidak nyaman, akhirnya pergi ya. Tetapi kalau memang dia merasa bahwa dia tidak cocok karena kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, ya berarti nggak usah disesali. Terkadang kamu menyesali, wah dia pergi meninggalkanku karena aku belum kasih ini, karena aku belum kasih itu. Dia orang yang baik itu adalah orang yang berkorban, bukan orang yang mengorbankan orang lain ya. Jadi ingat, kalau kamu merasa dikorbankan, itu bukan orang yang baik. Kenapa kamu harus tangisi? Kenapa harus kamu menunggu dia? Ini ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya ya. Gemini masih menunggu orang-orang di masa lalu yang mana sudah jahatin kamu, masih ditunggu. Orang-orang yang meninggalkan kamu, orang-orang yang apa ya, kalau dibilang kondisinya mencampakkanmu, kamu masih menantinya. Ngapain kamu menanti orang jahat? Bukalah hati untuk orang baik ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Di sini ada King of Wands, merasa diri paling hebat. Sama sih dengan Six of Wands tadi ya. Di sini King of Wands. Wah, kalau di sini King of Wands ini ibaratkan orang-orang yang menjatuhkan secara mental ya. Merasa diri paling benar, paling hebat, tapi menyerangmu secara langsung. Contoh, kamu masak nih, langsung dia tidak menghargai ya. Gimana masakanku, asin. Ini contoh ya. Bicara langsung. Kalau yang tadi Six of Wands ini kan dia merasa diri paling hebat, paling bisa, paling ini ya. Tapi kalau ini ya sama, dia taunya bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling bisa. Tetapi dia ada pembalasan untuk menyerang kamu, dimana dia menjatuhkan mentalmu. Langsung dia bilang, wah masakan dia nggak enak ya, asin. Ataupun mungkin dia bicara di depan orang. Nah ini menjatuhkan mentalmu. Contohnya ya, oh si Gemini tuh makanannya tuh asin ya. Ataupun mungkin kalau orang tuamu, ini ada beberapa saya lihat di sini kepahitan, orang tua membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, entah dengan saudaramu yang lain ya. Dia tuh nggak bisa, yang ini boleh nih, anak saya nih itu boleh, dia rajin, kalau ini pemalas. Nah kalau Gemini pemalas dia ya, tukang tidur ya. Itu kan berarti menjatuhkan mentalmu di depan orang ya. Secara tidak langsung kamu merasa malu ya, walaupun mungkin kamu biasa aja, tapi itu nggak bagus. Apalagi kalau
owner ya, pimpinan lah seperti gitu ya, langsung menjatuhkan mentalmu, marah depan orang banyak, di depan karyawan-karyawan lainnya, seolah-olah kamu itu nggak becus. Kalau memang dia pimpinan yang baik, pasti dia akan memanggil kamu empat mata dan bicara mengarahkan, bukan mempermalukan. Nah, ini ada beberapa. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalau kamu sudah di lingkungan pekerjaan yang toksik, ya terserah dari dirimu. Cuman saya bilang itu tidak bagus untukmu. Kenapa? Kamu tekanan mental, kerjamu nggak beres, kamu dimarahi terus. Ya, jadi yang kamu hasilkan itu bisa-bisa kamu pakai untuk beli obat migrain. Ya, tabunganmu itu, uang yang kamu hasilkan itu bukan menjadi berkat untuk dirimu, tapi untuk ya malah bencana. Kenapa? Karena ya sakit-sakit muncul, nggak nyaman, nggak jadi berkat. Ya, jadi seperti gitu. Jadi orang-orang yang menekanmu atau langsung to the point pada dirimu, entah siapapun di sini, kamu bisa menyesuaikan. Di sini saya hanya bisa memberikan kisi-kisinya saja, kamu yang menentukan. Dimana kamu harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu ya. Di sini ada the Chariot, orang yang bermuka dua ya, di depan-depan baik, di apa, di belakang-belakang jahat ya. Ini hati-hati, orang baik-baik depan kamu, ternyata di belakangnya dia menusuk cerita-cerita kekuranganmu, cerita-cerita aibmu, membongkar rahasiamu ya. Hati-hati dengan orang ini. Kamu harus bisa bijaksana untuk menempatkan diri dengan circle orang toksik ya. Terkadang kamu juga itu kan teman gua ya, jadi akhirnya kamu apa, terkena ketoksikan mereka, atau kamu ya akhirnya menjadi toksik juga. Kamu cerita orang lain, cerita kesalahannya ya, bongkar aib-aibnya, kepo, tapi di bahan kepo hubungan mereka gitu ya. Macam contoh, dia baru putus kemarin tuh ya, akhirnya ditertawakan ataupun malah dijadikan candaan. Kasihan temanmu ya, ataupun mungkin dirimu pernah seperti gitu, orang kepo-kepo, habis itu akhirnya sindir-sindir secara halus tapi kayak bercanda gitu. Itu kan nggak bagus. Seharusnya teman yang baik adalah teman yang memberikan kalau dibilang penguatan buat sahabat-sahabatnya yang sedih, bukan malah bercanda secara tidak langsung membuli secara halus. Nah itu ya, terkadang kan gitu, dia baru putus tuh kemarin ya, terus nggak tahu bercanda apa, akhirnya kamu dan dia juga ikut-ikut tertawa, padahal kamu dalam hati ini menderita nih, kurang ajar nih orang ya, menertawakan aku lagi sedih baru ya. Ataupun mungkin kamu baru putus ya, contohnya gitu ya, baru dia kepo, ternyata pacarmu itu tuh ya, dia sudah punya pacar baru ya, padahal kamu masih belum move on, tapi dia sudah ember gitu ya, cerita dia sudah punya pacar baru tuh kemarin saya lihat ya. Itu secara tidak langsung dia membulimu, walaupun mungkin kondisinya memberikan info secara ya, memberikan info lah seolah-olah baik gitu kan, padahal sebenarnya itu secara tidak langsung, secara mental itu dia menusukmu dari belakang, dimana ya dia mau membuat kamu terluka lagi gitu ya. Oke, di sini ada the Hangman ya, hubungan digantung. Jadi kalau kamu punya pasangan menggantung hubungan ya, entah pacar entah suami ya, ini ada beberapa, ini orang tidak baik. Karena kalau memang orang baik, dia akan memperjuangkanmu, hampir seperti Eight of Cups di sini. Tapi kalau di sini sudah ada hubungan ya, macam contoh kamu pacaran ya, belum nikah, katanya kumpul duit, alasan ini alasan itu, wah repot nih ya, sampai sudah bertahun-tahun nggak nikah. Ini contoh, tapi hubungan tetap kayak macam udah pasangan suami istri ya. Maaf, karena saya lihat di sini ada yang kumpul kebo ya, ataupun ya seks bebas atau pergaulan bebas lah seperti gitu ya. Tapi dengan komitmen, kita jalani dulu ya, tanpa komitmen, bukan dengan komitmen, tanpa komitmen tapi iming-iming gitu, iming-iming akan dinikahi ya. Ataupun mungkin kamu sudah tidak bersamanya lagi dalam satu hubungan, ya mungkin dalam artian kamu sudah nikah nih ya, terus ribut gitu, akhirnya berpisah, tapi dia nggak mau cerai juga. Kenapa? Karena dirimu masih supply di mana suatu saat nanti pasti dia butuh kamu, jadi dia belum mau cerai gitu. Maaf, anak saya ribut ya. Dia rindu mamanya, dia lihat mamanya reading ya gitu ya. Tuh anak saya saja senang ya lihat readingan ya. Semoga kamu juga bahagia ya, mendapatkan pencerahan gitu. Di sini jadi kalau pasanganmu ini orangnya menggantung hubungan, ini nggak bagus. Ini orang-orang yang hanya sebenarnya memanfaatkan pada saat dia lagi butuh nanti ya. Contohnya suatu saat nanti kalau seandainya kamu sudah ini ya,
Ya, karena contohnya kalau kamu sudah tua nanti, dia sudah tua nanti mungkin sakit-sakitan ya pasti perlu kamu. Ini contoh. Dia akan kembali ke orang yang bisa dimanfaatkan, entah dari segi ekonomi, entah dari segi tenaga. Nah, ini contohnya gitu. Ya kalau belum nikah, ya mungkin karena kebutuhan, entah kamu punya uang, entah kamu berikan dia seks. Nah, itu aja. Karena apa? Keuntungan untuk apa? Happy, untuk dia lebih nyaman, lebih lebih enjoy pada dia tidak lihat dari sisi kamu. Di mana yang tadi saya bilang dia akan toksik, di mana berani menghancurkan orang untuk kepentingannya, mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Nah, ini hati-hati. Beda ya orang yang betul-betul sayang sama kamu. Malah orang yang sayang dia lebih merelakan orang untuk bisa lebih bahagia dengan yang lain. Kalau seandainya dia masih sayang ya, bukan berarti dia mengikhlaskanmu karena dia sudah tidak mau, tapi ada beberapa juga yang memang mau ya sudah supaya kita bahagia bersama, kamu mencari kehidupan yang lain, saya pun yang lainnya gitu, karena kita sudah tidak sepaham gitu ya. Ya itu masih lebih mending dibandingkan orang yang penuh drama hanya menggantung ya. Itu licik loh, mungkin seolah-olah dia mungkin masih sayang aku, padahal sebenarnya untuk masa depannya nanti dia tahu bahwa dia pasti butuh kamu. Ini kan menggantung kan tidak jelas. Dimana syukur-syukur kalau menggantung masih menafkahi. Ini ada yang tidak menafkahi, kamu masih dibikin begitu. Toh masih sudah punya pasangan masih selingkuh. Ya, jadi seolah-olah dia tuh membenarkan kesalahannya gitu. Wah, karena saya sudah anggap aja sudah pisah, jadi saya bebas. Padahal masih ada ikatan pernikahan. Seolah-olah macam sudah bujang ya. Karena sudah tidak bersama gitu, tidak tinggal bersama, jadi seolah kayak bujang. Nah, ini hati-hati ya. Suatu saat nanti kamu jadi orang yang ya dia kembali lagi tapi dengan manipulasi, karena ya itu tadi mungkin dia sudah nggak ada duit, kegantengan atau kecantikannya sudah pudar, kan ini nggak alami ya. Kita nggak akan mungkin begitu terus ya, pasti kulit seakan-akan menua, keriput, dan sudah nggak ada yang bagus lagi ya. Pasti dia akan mencari orang-orang yang bisa dimanipulasi, yaitu siapa? Ya pasangannya. Bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, tidak, tapi kamu harus berpikir lagi ya. Karena kalau kamu kuat secara mental nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya jangan. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang menangis terus. Kenapa kamu tidak keluar dari kehidupan toksik? Kalau kamu menangis terus, kamu nggak kasihan pada dirimu, kamu kasihan pada orang yang salah, sedangkan dirimu korban. Ini hati-hati, karena kita bicara tentang mental ya. Bagaimana fisikmu sehat kalau mentalmu aja nggak sehat ya. Jangan sampai kau habiskan hidupmu untuk tidak berbahagia. Kak Ica, kalau saya hubungan digantung tapi saya bahagia, oh nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini saya bicara untuk orang yang tidak berbahagia, karena masing-masing orang punya tekanan mental atau kekuatan mental ya. Kekuatan mereka itu kan beda-beda. Kalau memang kamu merasa bahwa hidupmu baik-baik saja walaupun kondisinya digantung, ya nggak jadi masalah. Karena ada beberapa sahabat saya di sini yang dia mentalnya kuat. Ini saya bicara untuk orang-orang yang mentalnya nggak kuat ya. Dan itu semua pilihan dari dirimu. Ingat, saya disclaimer, saya bukan menebar kebencian ya. Siapa sih kita mau benci orang? Nggak usah ya. Itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Makanya saya bilang kalau memang kamu merasa sedih terus, berarti itu mentalmu nggak kuat. Harus bisa berpikir positif. Jangan ada penyesalan. Ingat, dirimu berharga ya. Oke, Pack of Cups. Di sini ada orang-orang yang sedih mulu ya. Wah, kamu sudah sedih, dia sedih, terus gimana dong? Jadi ada beberapa mungkin sahabatmu yang terlalu sensitif. Ya, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit playing victim. Ada beberapa, entah sahabat, entah pasangan, yang sedikit-sedikit langsung menangis, sedikit-sedikit langsung baper ya. Kita berbicara sedikit langsung tersinggung ya. Orang-orang begini wah repot ya kalau kita bicara, kita koneksinya dengan orang seolah-olah harus dia dibaikan-baikan terus, sedangkan kita kan kadang-kadang ya bukannya apa ya, kita kan kadang-kadang juga walaupun kita sudah baik tapi pasti kita ada ya mungkin ada salah-salah gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin berdrama, nggak drama juga sih kalau saya lihat di sini untuk Pack of Cups ya. Pokoknya hatinya terlalu kayak sensitif gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya bisa-bisa kamu yang merasa saya yang bersalah gitu. Padahal bukan kamu yang salah, dia yang sensitif gitu. Jadi jangan sampai kamu merasa diriku bersalah sehingga dia terluka gitu. Ini ada beberapa yang pasangannya tuh cengeng sekali. Ataupun mungkin kondisinya sahabatmu tuh yang cepat tersinggung, marah ya.
Jadi kita tuh kayak serba salah, seolah-olah bernafas juga itu salah. Nah ini hati-hati ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang seperti gini yang terlalu sensitif. Jadi ibaratkan kamu tuh yang serasa, aduh saya harus bikin apa ya, kok saya salah terus ya. Ya, padahal walaupun mungkin kamu sudah berusaha merubah yang terbaik, tapi selalu salah terus ya. Nah ini ada orang yang suka baper, terus ya pokoknya cengeng lah kan gitu, terus sensitif, cepat tersinggung, dan apa ya kalau dibilang ya kurang bersyukur mungkin aja ya. Saya lihat di sini banyak orang yang kurang bersyukur sehingga ngeluh aja, ngeluh aja. Nah ini kamu koneksinya jangan dengan orang-orang seperti gini. Kalau kamu koneksinya dengan orang-orang seperti gini bahaya ya, nanti kamu juga ikut-ikutan seperti mereka, tukang ngeluh, tukang sensitif ya, barusan dibicarain dikit, bisik-bisik, orang bisik terus kamu lewat langsung mereka diam, langsung kamu, ih kamu cara bicara saya ya, wah seuzon, jangan, no ya. Jadi hati-hati ya bermain apa kalau dibilang, bermain dengan orang-orang yang negatif, energinya bisa tertular sama kamu ya. Di sini ada Four of Pentacles, di sini ada orang-orang yang sombong ya. Hampir mirip-mirip juga sih dengan Six of Wands di sini, tapi di sini lebih sombong untuk dirinya. Saya punya ini, saya punya, suka pamer ya. Jadi orang-orang yang suka pamer nih nggak usah dekat-dekat ya. Nanti ujung-ujungnya kamu juga mau bersaing dengan dirinya. Jadi kamu tuh kayak kompetisi, dia kompetisinya nggak sehat juga. Atau bahkan mungkin kamu menginginkan seperti dirinya, ujung-ujungnya kamu nggak bisa capai, nggak bisa gapai, akhirnya kamu depresi. Akhirnya macam contoh ya, kamu lihat tetangga kamu tuh ya, atau tetangga kamu tukang pamer gitu kan ya, kamu ingin juga punya sesuatu yang lebih dari dirinya, akhirnya memaksakan dirimu dan pasangan untuk mungkin ya, saya harus punya mobil, dia punya mobil baru tuh, kita harus ambil mobil baru walaupun kredit, paksakan diri ya, akhirnya kamu ribut dengan pasanganmu, anakmu korban, gak makan, sakit-sakitan, ribut di rumah karena apa, bayar angsuran. Ini contoh. Makanya jangan dekat-dekat. Kenapa saya bilang seperti gitu? Karena kita akan tertular ingin sama seperti dirinya. Namanya manusia juga kan ada keinginan ya. Dia punya mobil, kita kok nggak punya mobil ya, kiri amat ya, jangan juga dilihat-lihat kiri deh, sudah deh kalau gitu saya ambil mobil, mumpung lagi ada promo ya. Ini contoh kan, sekarang kan banyak promo ya, padahal nggak tahu itu jebakan juga ya. Kalau kamu lagi butuh nggak jadi masalah ya, tapi ini ada beberapa yang sebenarnya nggak butuh karena cuman untuk harga diri ya, akhirnya mengambil langkah memaksakan diri ya, akhirnya suami ribut dengan suami, ribut dengan anak ya, karena apa, dikejar-kejar rentenir untuk tagihan. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu dililit hutang ya. Kalau ada orang-orang tukang pamer dan sombong, lebih baik jangan ya, jangan ikut-ikutan atau jangan dekat-dekat dia. Di sini ada Queen of Cups ya. Queen of Cups di sini orang yang tidak merasa bersyukur, sudah saya bilang tadi ya, diulang lagi. Nah ini orang-orang yang tukang ngeluh, jangan dekat-dekat. Dan di sini ada Knight of Pentacles, orang yang sama ya, yang tidak mau berjuang, yang hanya mau enaknya doang, ya mau hasil tanpa ada proses, menikmati proses ya. Dia hanya mau hasil, menikmati hasil dari dirimu ya. Jeripaya, pemalas nih orang ya. Alasan kerja toksik ya, di sana itu banyak orang-orang toksik, padahal dirinya yang memang pemalas. Hanya alasan aja orang-orang di lingkungan kerja toksik supaya dia resign, supaya kamu yang kerja ya. Jadi di sini ada orang paling victim, jangan, hati-hati dengan orang-orang seperti gitu ya, yang tidak mau berjuang, hanya mau menerima. Ibaratkan mental pengemis, mau menerima, tidak mau memberi ya. Oke, jadi seperti gitu ya, dimana orang-orang ini yang harus kamu hindari. Kalaupun ini ada pada dirimu ya, kalau tidak ada berarti bukan untukmu ya. Ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan, karena ini tidak 100% energimu ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading ya. Ini energi general, jadi energi banyak orang. Kamu sesuaikan saja dengan yang kamu rasakan. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak, di mana orang-orang toksik ini yang kamu terkoneksi dengan mereka. Di sini ada huruf J, ada huruf I, ada huruf A, X. Wow, berantakan ya, sabar ya. Ada huruf P, S, ada K, Y, N, I double, energinya up, J, wih
Banyak nih ya yang double. Wah, ini orang toksik nih ya. J, ada I ya, kita lihat lagi. Ada D. Pokoknya yang double itu orang-orang benar-benar, wah gimana itu ya, tingkat dewa atau suhunya itu ya. F, V, O, ada T, ada C, ada G, R, dan E. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial ya, kamu terkoneksi dengan huruf J, I, A, X, P, S, K, Y, N, I, J, D, V, F, V, O, T, C, G, R, E ya. Aduh, anakku ya ampun. Dia cari muka ya untuk mamanya ya. Maaf ya, berisik ya. Dia main pintu loh. Semoga kamu nggak kaget ya, maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi seperti gitu ya untuk koneksinya. Dan untuk koneksi zodiak di sini, kalaupun di sini inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya ya. Kita ke koneksinya, saya sudah menarik energinya di mana ada Capricorn ya, Libra, Taurus, Sagittarius, ada Cancer, Scorpio, dan ada Aquarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Capricorn, Libra, Taurus, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.